Halo geng, balik lagi di YouTube Adam Lucius, YouTube-nya para pencinta misteri, konspirasi, juga hiburan yang bakal edukasi lo untuk nambahin data berpikir yang lo punya. Jadi di momen kali ini, seperti biasa gue ditemenin sama para partner gue, yaitu Jeffrey dan Arga. Jadi malam ini adalah malam dimana harapan yang dulu akhirnya bakal tercapai juga. Yaitu dulu tuh gue punya harapan pengen banget astral frekuensi ke daerah Kutub Utara. Nah, dimana saat itu gue masih inget banget bahwa gue tuh secara pribadi nggak boleh ke sana. Dan banyak astral yang ngancem kalau gue ke sana, mereka akan memberikan ya pertikaian, perlawanan dan segala macam bentuk konflik yang mungkin ya kedua belah pihak tidak inginkan. Cuman sih mungkin kadang gue menginginkan, kadang cuman. Tapi belum tentu untuk saat ini. Tapi kedatangan gue kali ini hanya untuk mencari informasi dan rahasia-rahasia di daerah Kutub Utara, juga Greenland. Karena gue pikir pengetahuan yang beredar di media sosial itu dan banyak saksi, gue nggak bisa sepenuhnya percaya kalau boleh jujur secara pribadi gue ya. Pada akhirnya gue mencoba alternatif dari sudut pandang supernatural. Yang penting gue tidak ke genjutsu, gue nggak ke manipulasi. Gue serahin semuanya astral frekuensi gue ke Tuhan. Pokoknya di situ. Dan dimana kita juga sama-sama tahu Kutub Utara tuh mempunyai medan magnet yang tinggi banget. Nah, gue belum tahu apakah akan ada efek samping dalam proses astral frekuensi ini. Tapi better kita langsung aja ke Kutub Utara. Oke? Oke gak, Jeb, gimana? Sebelum kita mulai ada yang mau didiskusin gak? Nah, ini dia Bang. Sebenarnya ada satu pembahasan yang cukup seru ya. Kalau dari literatur, seakan-akan ada sebuah kontingen yang disembunyiin lah di Kutub Utara. Tapi kita bahas itu mungkin dari pemahaman general dulu kali Bang ya. Jadi lu masuk aja dulu ke daerah terdekatnya itu ya Greenland. Sebelum kita mulai itu sebenarnya gue juga ada buka kitab astral gak? Pas sebelum kita tag sih. Sebelum kita tag, ya gue cerita ulangin lagi aja guys. Jadi pas gue buka kitab astral, gue tuh ngerasa kayak ada sebuah tempat kayak gue ngeliatnya kayak ngeliat peta ya, ngeliat peta gitu di depan gue. Di peta ini di tengah-tengahnya tuh kayak memang ada kayak something kayak hitam. Cuman gue nggak tahu apa hitam. Cuman kayak ada goretan kayak eh, kayak apa ya? Batu yang kayak licin gitu pori-porinya tuh. Hitam, memang hitam bentuknya. Terus banyak kapal-kapal yang mau menuju ke situ. Tapi dari pas gue maknain ada istilah kayak ada kompetisi eh, orang-orang ini menuju ke situ. Bukan satu kapal. Beda kapal, beda beda negara dan beda berapa tahun kemudian ya ada lagi yang pengen ke situ. Jadi yang
pas gua cek di map ini, di map di kitab astral ini, itu ada Roma, ada Persia, ada apa? Ada Hitler juga pengen ke situ. Cuman gua nggak tahu kabar mereka ya, sejarah mereka gua nggak tahu banget. Cuman tempat ini benar-benar diincar sama banyak orang di situ. Nah, pas gua cekin lagi lebih dalam di kitab astral, ternyata tuh di tengah-tengah tuh ada gelombang. Gelombangnya muter gitu, kayak tornado lah istilahnya kayak. Kayak tornado tapi Kayak pusaran air. kayak pusaran air. Cuman jatuhnya tuh kayak ada entah asap, tak awan hitam dari situ. Dan ya ada listriknya. Jadi bisa dibilang kutub utara Wow. nggak aman buat gue sebenarnya. Sebenarnya guys nggak aman. Gue pikir tadi tuh cuman ada konflik antar astral gitu. Ternyata lebih berat karena ini kita bermain dengan sistem dan alam. Sistem dan alam kemungkinan gue nggak bisa terlalu untuk dekat banget ke situ karena takut tiba-tiba ketarik kan energi gue terus gue hilang ingatan kan nggak lucu ya. Nah, terus gue cek lagi kan, gue nggak tahu tiba-tiba di kitab astral itu ada kayak kakek-kakek tapi mirip Gandalf gitu, kakek-kakek mirip Gandalf. Gandalf. Iya mirip di kitab astral itu. Gue nggak tahu, seolah-olah dia tahu, dia tuh kayak ngasih di kitab astral tuh orang ini udah pengalaman banget tentang daerah ini di kitab astral ini ya. Bukan gue lagi komunikasi sama dia. Dia tuh kayak ngasih tahu bahwa kalau lo mau ke situ lo harus lewat celah Greenland. Makanya gue tanya lo kan, konsep peta lama itu gimana, sebelah kiri bawah nggak si Greenlandnya? Nah, berarti Betul. benar, Betul, betul. berarti benar. Betul banget. Berarti bisa dibilang secara kita astral gak ini bentuk peta yang lo maksud itu ini ter-ACC di kitab astral ya. Cuman memang kita nggak bisa ngindra ya keterbatasan jarak Iya, betul, betul. di situ. Iya, Bang. Betul. Jadi gini, yang lo omongin itu namanya rupes nigra. Jadi itu tuh bahasa Latin. Artinya adalah black rock. Nah, rupes nigra ini tuh dikatakan memang batu hitam yang intinya tuh ada yang bilang entah batu ini tuh terbuat dari besi atau apa sehingga dia memang tanpa pori-pori. Jadi bener-bener banget kata lu kayak lu deskripsiin banget nih dari tadi nih. Terus memang dia tuh seakan-akan, jadi gue pernah ngebahas ini tuh terkait adanya medan elektromagnetik yang memang membuat adanya pusaran bahkan di langit. Jadi si awan itu ikut berputar di atasnya, Bang. Menuju ke bawah gitu loh. Jadi kayak dia spiral ke bawah gitu. Itu adalah rupes nigra yang gue pahami. Dan kalau mau cari mapnya, teman-teman bisa cari namanya Centralium Terranum Descripto. Itu tuh orang Finland yang buat, namanya Gerardius MacArthur. Nah itu tuh dia adalah yang ngebuat peta zaman sekarang nih. Bahkan peta ini tuh dia yang buat. Peta yang di belakang gue ini dia yang buat nih. Cuman bedanya, dulu itu yang pas dia buat itu ada sebuah kontingen di tengah, dan di tengah kontingen itu tuh, kontingen ini terdiri atas 4 pulau. Nah, di tengah-tengah 4 pulau ini tuh ada sebuah batu hitam. Nah, di bagian selatannya, kalau lihat emang ada Greenland, ada apa, Iceland, dan sebagainya. Di sebelah kirinya ada apa, benua Amerika, sebelah bawahnya itu, barat dayanya ada Rusia, sebelah barat barat lautnya ada Asia. Jadi kita bisa ngelihat banget, oh kondisinya bener-bener berbeda nih sama map itu. Bahkan Bang, gue ketemu satu data sih. Jadi Jangan lo ceritain. ini penelitian. Heeh. Ceritain nanti Oh, gue boleh nggak. ceritain. Ceritain nanti gue dapat data dari lo Gimana, lagi. gimana? Cuman gue pengen Oh, ya tanya udah, ya gak, udah, ya udah. si yang buat peta ini si aki-aki ini kita ngomongkan. Gerardius namanya. Iya, dia buat peta itu pasti udah pengalaman dong. Gue takutnya itu Udah. orang ini juga ke data di kitab astral, ngerti nggak? Oh, Tadi yang jadi gini, Gandalf tadi. namanya
Ya, namanya Gerardius MacArthur. Dia tuh seorang ilmuwan, kartografer, geografer, dan pembuat peta terkenal dari Flanders yang membuat proyeksi. Jadi ini tuh proyeksi ini sebenarnya dari semua map-map kecil digabungin jadi satu. Nah, itu tuh namanya proyeksi. Nah, dia juga adalah ahli yang ngebuatin navigasi laut. Jadi pada zaman itu nggak mungkin ada satupun kapal yang lintas negara atau lintas benua tanpa menggunakan hitungan dia. Jadi ini matematikawan sejati tapi bidang geografi lah gitu, geografer lah. Nah, jadi orang ini tuh awalnya memang ada hubungan sama Ratu Inggris dan Raja Inggris lah tahun abad 15 sampai 16 gitu kondisinya. Dan kita tahu sendiri ya kalau ngebohongin ratu pada saat itu pasti dipenggal dong gitu, jujur. Nah, dia tuh tetap ngasih data ini ke Ratu Elizabeth the First. Sama sebelumnya itu yang memerintahkan sebenarnya Raja Edward the Third. Jadi Raja Edward III gitu namanya, tiga Romawi. Jadi ya dia ini adalah pemeta yang bener-bener netral gitu lah. Dia cuma ilmuwan doang. Nah, data-data ini tuh dia lakukan ke lapangan juga. Jadi dia datang ke lapangan, ada juga dia dapat data tambahan dari nama data tambahannya itu adalah Inventio Fortunata. Jadi itu tuh sebenarnya penjelajahan kutub utara. Jadi Fortunata itu tuh sebenarnya dianggap sebagai gunung yang membawa keberuntungan gitu loh. Makanya lu bilang kalau orang berlomba-lomba ke sana, apa jangan-jangan ya di situ mereka mengejar sesuatu. Itu yang gue pengen tahu sih, Bang. Ya kalau dilihat sih bisa dibilang berkompetisi seolah tuh kayak harta gak? Something yang penting yang istimewa susah gue jelaskan. Cuman gue nggak tahu itu apa. Kenapa jadi kayak One Piece, Bang? Nah itu gue menyebalkan. Gue jadi bingung sendiri gue. Tapi ya jujur sih, gue nggak belum tahu tentang yang pemahaman lo ya. Tapi di kitab asal tuh sama berarti gue harus mendesain apa data gue nih berarti di otak berarti. Oke. Oke lah, coba gue baca sedikit dulu ya. Kenapa? Iya. Tapi Bang, Hmm, kalau lu masuk ke sana, lu bahayanya di lu gimana sih Bang? Gue pengen tahu dong. gue belum tahu. Cuman kalau gue lihat putaran tuh kayak ada listrik-listriknya gitu loh. Ter, kayak, aduh, gue bilang pas gue liatin, ini mah kalau gue deket di sini kayak almarhum nih kayaknya. Mungkin gue nih. Kalau gue karena gue pikir gini gak, materi aja kehisap, apalagi energi doang nih, gue bilang gitu loh. Wow. Karena karena kan gue kan orang yang masih tahu diri ya gak. Gue kan nggak mau halu-haluan ngerti kan. Gue paham gitu loh. Jadi gue nggak mau berlebihan dalam konteksnya itu. Asal frekuensi gue harus tahu mana yang jelas, mana yang tidak jelas, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu kan. Nah gue nggak mau menjadikannya tuh jadi kayak something yang carut marut yang berantakan banget gitu kan di situ. Karena gue paham semua tuh ada resiko. Something kalau gue campur-campurin dengan informasi penting, nggak penting, informasi benar dan salah gue campur-campurin pasti ada resiko di gue di situ. Oke guys, anggap ini hiburan. Balik lagi oke? Tapi hiburan yang nggak biasa. Hmm, oke, gue coba cek dulu lagi di. Gue harus kemana ya? Oh, gue harus di pinggiran. Gue ke pinggiran Greenland dulu deh. Nggak ada cara lain nggak? Greenland. Greenland. Gue langsung astra frekuensi aja kalau gitu ya. Oke. Aduh, PR banget nih. Ya Tuhan, terimalah kebesaran hamba, berserahkan semuanya pada Engkau, jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, segala bentuk manipulasi, kebohongan, dan something yang buruk, dan tunjukkanlah kebenaran-Mu. Amin.
Hmm. Dari jauh aja udah kelihatan ya. Gue lagi di pinggiran Greenland gak? Nah, gimana tuh bang? Gue lagi berdiri di sini suhunya dingin banget. Untung pakai lengan panjang. Bah, andai kata gue cuma pakai beneran pakai tubuh asli ya, dari sini gue pindah ke situ, gue langsung beku ya. Dingin di sini. Wah, gila. Tapi enak loh. Andai kata lu ada kursi, ada kopi, mandang ke depan. Beuh, Makan apa di situ? Ikan beku. Emang mampu. pemandangannya gak, pemandangannya. Tapi di sini agak dingin sih, anginnya juga dingin banget. Cuman buat introspeksi diri gitu loh. Buat introspeksi, Jauh banget ya. iya, Introspeksi ke Kutub sama Utara. introspeksi diri. Kalau nggak ngebuang mantan di sini aman nggak? Ngebuang mantan di sini Setuju, aman gue nggak? setuju. Nggak Gue akan tuh di balik pinggir jujur jalan, itu mantannya. di pinggir gak, ya di pinggir daratannya Greenland gitu. Depan gue tuh udah lautan gak. Nah, lu paham kan? Berarti pemandangannya tuh enak banget dari situ. Dingin banget ya. Dan gak ada siapa-siapa lagi di sini. Tapi ada bunyi sih, bunyi kayak ada kayak mungkin kayak beruang kali ya. Itu gede banget ya. Hmm. Nah, gua sejauh mata gua memandang itu sekarang ini gua udah kelihatan yang namanya si nggak tahu mungkin karena secara supranatural kali ya penglihatan gue. Jadi gue tuh memang ngelihat kayak hmm, ada sebuah gelembung yang berputar. Gelembung berputar. Keren ya. Iya, Oke. di situ. Eh, gelembung ini kayak ada asap hitamnya. Cuman di dalam situ kayak ada listriknya di dalam gelembung itu. Lo tahu kan balon-balon Ngerti, ngerti. yang ini yang kita tiup gitu pakai rinso atau sabun gitu ngerti kan? Gue ngerti. Nah, Gue cuman ngerti, gue ngerti. permukaannya tuh kayak ada asap atau hitam atau awan hitam gitu. Dalamnya tuh ada listrik-listrik kayak cahaya gitu. Masa iya sih? Oke, gue ngerti. That explain everything. Oke, terus bang. Last trip kan itu bang. Kayaknya sampai detik ini belum ada yang bisa masuk nih. Oh, forbidden. Oh gitu. Gua nggak tahu gimana. Cuman kalau gua tangkep gak, gua nggak mau mendefinisikan ya, karena gua juga nggak tahu. Kayak ada senjata di situ gak. Kayak dia melindungi sebuah benda-benda, termasuk ada sebuah tongkat. Nah, yang gua ngeri ini tongkat yang pernah seorang pegang, ngerti kan? Wow. Gua Berarti bentar lagi kebuka dong itu tempat. nggak tahu. Kalau gue lihat tuh kayak gitu, kayak ada pedang, ada tombak. Cuman jujur, jarak gue tuh jauh sebenarnya. Gue nggak masuk ke radius yang elektromagnetik ini. Gue nggak masuk. Gue masih jauh dari granite. Cuman karena dampak medannya tuh gede, jadi masih terasa di gue. Tapi gue Ini bingung. tongkat yang lu maksud sama kayak yang gue pikirin kan maksudnya kayak. Ya iya, tongkat mana lagi yang bisa belah lautan nggak? Tahu nggak Oke, lu baik. tongkat yang belah lautan apa? Dijelasin. Kok ada di Iya, situ iya, ya? iya. Iya sih, itu paling Berarti aman bang, sih kalau yang di situ. tempat ini tempat ini kubu kanan yang setting. Gue nggak tahu, tapi ada orang yang di dalam situ. Tapi gue liatin ada orang yang pakai jubah. Cuman kayak jubahnya ini gue nggak tahu. Ada ungu warna jubah-jubah warna ungunya, jubah-jubah warna ungunya. Gue nggak tahu karena mungkin jaraknya jauh kali ya. Jaraknya jauh tuh
pas pas gue cek itu eh nggak setinggi normalnya manusia, ngerti kan? Oh, lebih pendek. Iya. Cuman gue nggak tahu nih bener atau nggak, atau gue takutnya salah penglihatan karena jarak jauh ya. Ada beberapa, ada empat, dan mereka nih seolah tuh kayak menghandle kondisi di sana. Seolah-olah ya, gue tangkep dari apa yang gue lihat nih. Kayak dia tuh empat penjuru, satu, dua, tiga, empat. Wow. Oh, jadi bener. Apa gak? Apa dulu nih? Gue nggak paham nih. Iya, jadi jujur, jadi di apa si Black Rock itu tuh dikelilingi sama 4 pulau gitu, Bang. Di 4 penjuru apa mata angin. Hmm. Cuman ada apa ya? Coba gue lihat sekitarnya dulu ya. Wah, tau gini gue bawa apa? Bawa kursi lipat gue di sini. Beneran enak banget gak? Serius gak? Hmm. Lu bisa lihat aurora nggak di situ? Bang? Kelihatan. Cuman apa ya? Dinginnya itu kayak masuk hidung gitu loh. Kayak dinginnya itu bener, lo tau balsem. Kayak balsem, kayak ujung hidung lo tuh jadi sakit gitu loh. Kak. Ini ke bawah bahkan. Ngerti. Pelan ya, kita pelan-pelan ya. Baik. Hmm. Bukan nanya, ya Tuhan, berikan apa petunjuk. Hmm. Apa lagi nih? Hmm. Simbol. Duh, bahasanya banyak banget lagi. Tar dulu gak. Maksudnya kompas kali ya? Maksudnya apa sih? Aduh, ini kayak sama yang dipegang Nami lagi. Maksudnya apa kali? Apa, Bang? Kayak ada bola kristal. Cuman di dalam tuh ada simbol gitu loh. Ini kayak apa ya? Nggak, masa iya sih? Semuanya kayak di One Piece kayak ngaco banget kayaknya. Nggak mungkin lah ya. Oda know something. Ini gila sih. Gila sih ini. Hmm. Terus ini apa ya? Coba gue lebih dekat dulu deh. Gue taruh dulu deh. Gue pegang dulu kali ini. Oke. Tunjukkan fungsi engkau. Oke. Aduh, gue ikutin alurnya dulu ya. Kayaknya disuruh pakai kapal. Ya udah, coba lah ya. Pakai kapal gimana lagi nih kondisinya? Kenapa? Kenapa nggak gue deket aja? Kenapa gue harus pakai kapal? Wah, gila, serem banget ini. Masa iya gue harus... Ini gue nggak tahu gak ada intinya gue diinstruksiin di bawah gua itu ada kapal. Tapi gue nggak tahu ini kapal datangnya kapan. Tapi yang jelas waktu gue minta petunjuk sama Tuhan tadi tuh, tahu-tahu ada intuisi ada kapal kan. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa gue nggak langsung nge-fly aja ke situ? Itu loh, kenapa gue harus naik kapal gitu loh. Gue mikir di situ.
Karena katanya dia itu kan kayak kayak gelembung bola. Kalau gue langsung ke apa ke apa tuh namanya ke seolah tuh kayak ada sudut gue yang bisa gue lebih dekat kalau gue dari laut, ngerti kan? Bulat kan? Ada sisi di mana kayak, ngerti kan? Ada sisi di sini nih, sisi kecil yang bisa gue masih bisa untuk deket, ngerti kan? Paham gak lo gak? Ngerti gue, ngerti. Ngerti gue bang, ngerti, ngerti, ngerti. Kebayang, kebayang. Nah jadi nggak udah, gue ikutin gue naik kapal dulu ya. Ini lu naik kapal sama siapa, Bang? Gue nggak tahu itu kapal kapal kayu biasa, kapal kayu biasa, yang nelayan pada umumnya yang di Indo tau kan. Nah nggak tahu sejak kapan itu, cuman gue rasa ini harusnya kan nggak ada ya, cuman tiba-tiba pas gue minta pertolongan terus tiba-tiba ada. Ya udahlah gue ikutin aja lah, Lu sendirian di kapal ya? sendirian. Cuman jujur gue malah lebih serem kayak gelombang lautnya tuh loh. Wah, ini gimana ceritanya ini, mental banget ini. Dan kapal tuh kayak gerak sendiri aja. Kayak ada ujian keberanian banget di situ ya. Lu bayangin, ini kan laut gak ya, tapi yang gue bingung jarak gua sama dia itu kayaknya ada masa yang berkurang, ada sebuah masa yang harusnya itu jauh itu jadi pendek, kayak deket. Distorsi ruang apa ya? Masa kayak gitu sih? Entah lah, mungkin intinya ada masa yang kayak berkurang. Tadi tuh gue lihat jauh, cuman entah kenapa eh kapal ini sebenarnya nggak bergerak cepat, cuman tiba-tiba terasa lebih dekat gua, antara gua. Nah, dia energinya ada di dekat kepala gua nih, Kak. Gelembung energi nih. Mhm. Itu ada di deket gua, lewatin. Cuman gua nggak kena. Cuman gua nggak tahu ya, di bawah ini kayak serem banget, kayak lautnya tuh jadi, pas gua perhatiin lautnya jadi hitam, mungkin karena nggak kelihatan kali ya. Wah, Make sense. ibaratnya nih gue kasih tau kondisinya tuh kayak ada petir geledek pas lagi hujan-hujanan kayak gitu. Cuman di sini nggak hujan, cuman angin kencang aja. Hmm, tapi tunggu deh, asap-asap ini kayak hidup deh. Oh, nggak. Oh, gue tahu. Asap-asap itu sebenarnya jiwa-jiwa orang yang terkurung, nggak? Yang ketarik ke situ. Oke, ngerti. Oke, ngerti, ngerti, ngerti. Jadi gue tadi pas dalam perjalanan tuh dia tuh kayak kayak ada muka manusia gitu. Cuman kalau gue lihat ini kan muka kayak muka-muka tentara yang seragam zaman kerajaan yang warna merah, apa sih? Inggris ya? Apa ya? Banyak, banyak dong. Banyak ya. Kayak Roma seragamnya juga itu merah. bukan Roma, ini kayak udah zamannya senapan gitu. Oh, Inggris kali. Inggris Kayaknya atau... Inggris kayaknya. Oh, ya Inggris sih. Kayak merah sih, seragam merah gitu. Hmm. Kayaknya poinnya tuh kayak orang-orang ini yang gagal, yang gue tangkap ya, ini gue baru perspektif awal gue nih. Orang-orang tuh ngedeketin terus gagal terus ketarik sama si si energi ini, ngerti gak sih? Wah ini mah medan medan kematian bisa dibilang. Ya nggak ada lagi selain selain nama yang terbaik di situ. Gue ngerti. Wah, gua deket aman gak ya? Gue sih masih pertengahan jalan, belum nyampe ke titiknya. Cuman gue kayaknya harus stop. Karena kepala gue udah mulai kayak nyetrum-nyetrum, kayak cerit, cerit, cerit. Kayak ibaratnya tuh kayak kayak ada listrik-listrik kecil kayak udah mulai masuk ke kepala gue. Tapi enak ya, kayak digaruk-garuk gitu. Cuma kalau lebih deket mungkin wattnya makin kuat lagi tuh. Bang, gue pengen aja dong. Tadi kan ada 4 orang itu di 4 penjuru. Itu mereka positif atau gimana? Bisa kerasa nggak? Gue nggak tahu gak, belum. Energinya aja nih Itu gue. manusia tapi.
Nah, gue nggak tahu. Kayak sih dibilang manusia bukan, kayak bukan kayaknya Kak. Feeling gue sih bukan sih. Nggak mungkin sih manusia. Hmm. Tinggalin mata-mata bisa bang? Atau dia bakal kesedot juga? Lebih tepatnya gue bingung sih. Kayak gue rasa pun di datanya Z kan juga lagi ngurusin ini ya. Enggak lah, nggak perlu kayak nggak perlu tinggalin kayak. Gue bisa nangkep, cuman masih mikir aja. Karena di sini kan ada yang harus gue ceritain di YouTube, ada yang enggak. Oke, gue ngerti. Wah, makin deket, baru deket dikit aja udah mulai ada gelombang, kayak lu mulai mulai kayak goyang. Hmm. Gue rasa ini nih hmm, kayak sebuah puzzle di mana kayak lo harus ngelewatin puzzle-puzzle sebelumnya dulu gak? Ngerti kan? Ini ending puzzle. Ini di puzzle. Kayaknya ada yang harus lo kumpul-kumpulin baru bisa ke sini. Jadi ada artefak-artefak yang harus dikumpulin. Bukan cuma artefak doang, kayak ada something yang benda-benda yang harus ngebuka si sealnya ini supaya kebuka. Ngerti kan? Apa ini ada hubungan dengan yang Glory Gold Gospel itu ya? Kak? Mereka juga lagi Kemungkinan besar ya. Gue rasa mereka juga pengen mecahin itu sih. Kemungkinan besar ya. Karena ketika 3G itu dikumandangkan sama Inggris kan dulu tuh akhirnya di India aja banyak banget artefak yang diambilin dari tempel-tempel. Iya. Di Indonesia juga diambil-ambilin sih. Hmm. Waduh, di sini nggak tahu ya, ada ikannya gede-gede kali ini kayak ada berisik. Paus kali ya? Masa keren juga. Nggak tahu hewan apa, aku juga nggak paham, tapi ada bunyinya. Buset. Ini kok jadi dijadiin film gimana ya? Judulnya Adam Tersesat gitu kan. Di Kutub Utara gitu. Bang, tinggi apa sorry tinggi lagi. Si batu hitam itu yang tadi lu lihat, dia Gua setinggi apa, Bang? gua nggak beneran nggak kelihatan nggak. Maksudnya posisi gue tuh masih jauh nih. Gue tuh nggak tahu ya. Kalau dari deket agak susah malah fokus ngeliatin. Oke, harus dari jauh ya berarti. Iya, coba gue kelilingin dulu deh. Hmm. Ntar dulu nih. Wah, ini mah gue lebih dekat lagi. Lawan gue bukan energi elektromagnetik gue, elektromagnetik doang nggak. Masuk gue ke ruang dimensi itu nanti. Dimensi genjutsu. Jadi kayak ada tahapan nih ya. Tahap pertama gue masukin medan magnet listrik yang berbahaya. Oke. Nah, ini gue masih ada celah nih. Masuk ke tahap 2 itu ada energi magnet tinggi banget yang pada akhirnya tuh ada banyak genjutsu. Karena pas nyenggol apa ya, mau langkah sedikit ke arah situ, di situ aja tiba-tiba banyak bisikan ke telinga gue. Tapi ini genjutsu ini kayak ada something genjutsu gitu loh. Oke, ngerti. Gue sih jujur ya, gue nggak pengen tertarik ke situ, gue nggak pengen, nggak kayak gimana ya? Mungkin orang tertarik ya, kalau gue sih nggak tertarik. Walaupun kelihatan kayak kuat segala macam, gue nggak ada ketertarikan untuk itu gitu. Kayak mungkin gue rasa kayak nggak saatnya lah, jadi percuma juga gitu.
Iya, gue juga setuju sih. Hmm. Tongkat yang lu bilang itu masalahnya ada di situ. Kenapa? Tongkat yang tadi lu bilang itu masalahnya ada di situ. Iya, Itu kan bakal keluar lagi nanti endgame. emang ada. Ada nubuat terkait hal itu. Coba nubuatnya gimana, Kak? Ya jadi nanti tuh akan ada satu hewan besar yang akan memegang cincin dan tongkat itulah. Jadi nanti tuh akan ada pemartrian ada mark of the beast dan mark of the righteous gitu lah. Orang benar dan orang yang tersesat. Mm-mm. Terus? Ya dan dia pakai tongkat dan cincin orang suci atau nabi itu. Hmm. Ya bisa aja dicincin di sini. Coba nanti pas dari jauh gue liatin lagi deh. Ya. Gak tau ya, gue gak ada ketertarikan untuk ngedeketin ini loh. Ya kalau gitu jangan. Kayak gue, kayak hati gue kayak nolak kayak buat apa gitu, nggak penting gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kepo, cuman kayak males. Kayak pengen tahu sih, cuman kayak males, kayak kayak di hati pengen, coba tiba-tiba tuh bias hilang gitu loh, pas sampai tenggorokan. Hmm. Apa jangan-jangan itu memang prasyaratnya bang? Gak ada keinginan. Gue rasa sih mungkin iya, cuman entah lah ya. Gue rasa urusan gue belum di sini sih. Mungkin kita cukup tahu aja lah ya. Cuman kalau tiba-tiba ini dinuklir, itu yang jadi pertanyaan gue nih. Ini dinuklir, tunggu loh, gue coba cek ke bawah lautan dulu ya. Fix sih, medan matinya kerusak sih gak. Sebenarnya sih ada tentara Amerika sih di sono Greenland tuh. Nanti coba gue kesana aja kali ya. Mungkin gue kesana aja kayak. Kayak buat ngejagain kali ya, biar nggak ada orang yang masuk ke wilayah ini kali ya. Karena yang gue tahu pintu masuknya memang Greenland. Udah, gue coba ke kantornya yang ada dua sih, kapal selamnya ada, kantornya ada. Oke, kita ke kapal selam deh. Agak jauh sih dari sini, cuman ada tidur ya. Oh ini ya rasanya ya, di kapal selam ya. Gua nggak pernah ya kayak ya. Apa tujuan mereka di situ bang? Hmm? Tujuan mereka di situ cuma ngejaga kan? Makanya gue cari tahu dulu ya. Gue coba panjang, nggak panjang soalnya. Tapi kalau gue kan peralatan lengkap sih gak. Berarti kan buat ngejagain kan ya. Yang gue masukin kapal selamnya agak gede. Yang kecil tuh ada, cuman nggak ke situ gue yang gedenya. Iya bang, tadi gue tuh sebenarnya lebih tertarik sama beberapa hal. Jadi di 4 pulau tadi yang lu bilang itu bener-bener dapat 4 pulau juga nih yang gue tahu dari sebuah data gitu ya. Hmm? Jadi ada sebuah map yang nunjukin memang di apa ya, di antara si Black Rock itu tuh dia tuh dikelilingi sama 4 pulau besar. Dan 4 pulau besar itu tuh masing-masingnya dipisahin sama sebuah sungai besar juga.
di mana seluruh air dari lautan itu tuh sebenarnya mengalir ke sana. Kayak seakan-akan tertarik gitu. Tapi bukan berarti dia ngumpul di tengah, enggak. Kayak nanti ada perputaran lagi keluar masuknya. Jadi ada jalur masuk jalur keluarnya. Terus ini dia yang lu bilang tadi ada empat laki-laki tadi ya atau kakek-kakek. Nah, itu yang pengen tahu. Mereka siapa dan mereka apa dan kenapa mereka di sana? gue 3 nggak pertanyaan ini doang sih yang gue pengen tahu. gue nggak Sisanya bisa gue nggak tertarik sebenarnya. gue nggak bisa sebut dia manusia sih gak, ukurannya agak Oke. kecil, dan kalau manusia sih nggak akan bisa bertahan di sini. Gue pun nggak akan bisa bertahan di sini kalau jagain tempat ini gitu, nggak bisa, karena ini bukan manusia lagi sini. Ini kayak dia ngejagain tempat ini sih. Lu bisa berkomunikasi sama mereka, Bang? Gue lagi di kapal, gue coba satu-satu dulu ya, kalau nggak gue cari informasi di kapal ini dulu ya. Kayak nampak normal semua sih, nggak ada something yang di meja, cuman peta, peluit, USB. Cuman kalau gue tangkep di kepala di kepala wah atau di kepala tentara ini sih, di lehernya sih kayak entah entah kayak bekas something yang panas gitu loh, kayak sebuah tanda simbolik entah segitiga entah V ya, terusnya segitiga sih. Benar. Cuma gue gak dapet informasi apa-apa sih di sini. Nggak ada sih, mesin normal semua sih. Oke, gue pindah tempat kalau gitu. Gue coba ke markasnya dulu. Ntar dulu deh. Percuma juga sih di sana, pasti juga nggak ada apa-apa sih. Coba gue balik lagi ke tempat tadi deh, ke kapal tadi deh. Pegang aman gak ya? Nyetrum nggak, Bang? Enggak sih, kayak gue baca memori si tentara merah ini loh. Buset, banyak banyak manusia yang meninggal di sini. Lagi ngapain sih ngerebutin ginian deh? Menarik sih, kalau dilihat sih emang menarik sih, cuman gue sih nggak tertarik, cuman gimana ya? Nggak apa-apa, Bang. Orang-orang kan pada pengen tahu. Ya gue fokus lihat 4 orangnya dulu ya, 4 orang yang tadi. Kalau gue liat mereka tuh kayak nggak sadar gitu loh kak. Jadi kesadaran mereka tuh di sistem yang mereka sedang jaga, ngerti kan? Kayak ibarat lo tau avatar, kayak buka kayak kondisi kayak avatar lagi jagain, kayak lagi berubah dia nggak sadar, terus dia lagi jadi avatar, nah kayak gitulah. Bukan manusia. Lagi transcendent berarti. Iya. Batu ini kayak batu yang kayak gimana ya?
kayak lu tau batu yang Apa bang? Dia dipahat kayak logam. kayak ada dipahat, ada sedikit dipahat gitu loh. Ada sedikit dipahat. Dipahat secara natural atau dari Nggak awal tahu udah ya, ada udah ada gua manusia pahat? nggak bisa membedakan nggak. Tapi kalau dipahat apa secara natural kayak terlalu rapi si Black Rock ini. Hmm. Kalau lu scanning memori si batu ini, itu apaan sih bang? Aduh, Kenapa dia ada di situ? bekas megang aja ibaratnya tuh kayak habis kayak kesetrum. Gue tadi kan coba ngambil dikit nih yang di atas, bekasnya aja udah gak enak. Jadi kaku tangan lu tuh gimana? Eh, iya, kayak darah kesendet, kayak pegel. Oke, oke, oke. Ini sih, ini sih beneran sih, gak? Maksudnya ini sih bukan cuman gua pun secara energi bahaya sih di sini. Tuh. Cocok sih kata-kata lu tadi, medan kematian. Gue setuju banget sama kata itu. Hmm. Hmm. Tapi yang gua tahu di sini ya, emang Clan Universe Ada tuh satu pertanyaan bang, kenapa? yang gue pengen tahu. Apa? Dulu tuh kita pas pembahasan tentang kompas kehidupan, lu bilang Satan naruh sesuatu di atas batu yang ada. Jadi batu Yahweh, terus dia ngasih tahu apa ngasih satu batu lagi untuk sabotase. Hmm. Nah, apa batu ini bang? Kalau itu mah di Mesir gak tahu ya. Kalau ini gini, ada dua kondisi ya. Kayaknya itu yang di Mesir deh, yang dia gerakin something. Iya, yang lu bilang dia nggak gerakin apa satu bintang kan? Hmm. Tiba-tiba ada muncul sosok, sosok kayak berapi gitu ngeliatin gua. Ini tanda gua nggak boleh masuk sih. Hmm. Gua nggak mau ngelawan sistem sih. Jadi nggak ada ketertarikan juga masuk sih. Cuma kepo aja dari kepo dari luar aja. Oh gini ya bentuknya. Nanti lu visualisasiin bang ya. Ini kalau dikirim ke rumah Trump enak nih ya. Benda segede ini, energi segede ini. Apa yang terjadi ya? Atau Netanyahu gitu loh. Hmm. Oke, sebentar. Ada ukiran. Ada ukiran di batu. Bentar ya. Kayak ada batu di sini di pinggir-pinggiran sini. Ada ukirannya. Bahasa. Kayak bahasa pak. Bahasa Paku tuh bahasa apa ya? Gua gak tahu nih. Alamak. Ini mah udah pakai intuisi doang nih. Oh, dia ngejelasin dulu bangsa jin. Oh, oh, oke. Atau ya pas sebuah simbolik-simbolik itu pas gue tekan dapat intuisinya tuh kayak sebuah kemegahan di bangsa jin waktu itu. Ada beruang besar, ada apa? Tapi bentuknya bukan kayak beruang sekarang ya. Beruang besar tuh gede banget, segede 2 kali eh, ya ruko 4 lantai lah, ruko 4 lantai. Terus
Megah banget. Kayak di Lord of the Ring lah kurang lebih. Wah, terlalu banyak rahasia ya. Bingung gue harus mulai dari mana nih. Gue ke Greenland lagi deh. Nyari ini, nyari eh nyari teman. Kapal di sini aja sih harusnya sih. Oke. Ntar gue cari makhluk-makhluk yang bisa gue tanya. Gue balik lagi ke tepi gede apa Greenland. Wah, bawah laut sih. Terlalu gede hewannya, jangan deh. Jangan konflik dulu, jangan konflik. Cari yang lemah aja. Kalau yang gede, konflik gede, lambat kemana-mana nanti. Yang ada gagal penyusupan berarti gagal nanti. Wah, nggak ada lagi hewan sekitar sini. Astral sekitar sini kayak nggak ada deh. Kayak takut apa gimana ya? Sepi juga ya. Nggak ada astral lemah gitu loh, gak? Kadang astral yang ukuran energi besar-besar semua kayak sejenis hewan besar gitu loh. Apa jangan-jangan mereka makin ke tengah makin gak bisa masuk ya? Berarti benar bukan kawasan kiri bang kalau kayak gitu. Kawasan netral sih kayak ini. Iya, kawasan pure netral gitu, sama kayak 1 hari dalam 1 tahun itu. Tunggu deh, gue melihat objek. Oke. Tadi dulu gue masukin justru atau enggak ya, kayak ngeliat siren gitu, beberapa siren. Betul kan lagi di gedung tinggi. Gue ngeliat ada beberapa siren tuh kayak di sebelah kiri, di sebelah kiri lautan. Tapi kayaknya jebakan sih. Dia berharap gue ke bawah sih. Untuk misi tanpa konflik tuh susah ya gak? Serius gak? Jujur aja sih. Biasa konteksnya tuh kan cari saksi mata, interogasi, selesai. Ini nggak bisa sembarangan. Karena ibaratnya, Pakai pola Trump bang, ngaku-ngaku. Aku datang nah dengan itu. damai. Karena ini tempat netral. Otomatis kalau ada anarki, pasti akan merambat kemana-mana. Gue menghargai tempat ini sih. Poinnya sih di situ. Karena si energi ini seolah kayak ngambil energi the monsternya si makhluk-makhluk itu, ngerti kan? Kayak ibaratnya gini, seorang manusia ini kayak gelembungnya ya. Ini manusianya. Manusia ini kayak kesedot. Mungkin the monsternya ketinggalan di permukaan gelembung ini. Cuman si kesadaran segala macamnya mungkin udah kesedot. Oh, gue ngerti purifikasi ya? Iya, Pemurnian ya? bisa dibilang kayak gitu. Wah ini explain yang tadi itu Kenapa? bang. Jadi kayak, jadi gini ada pemahaman terkait namanya itu aksis mundi. Jadi ada apa garis vertikal yang menghubungkan antara dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah.
Nah, kalau memang orang mungkin ruhnya ke atas gitu ya, atau kesadarannya ke atas, tapi data si rusaknya mungkin ketahan di sini gitu. Mungkin harus Jadi dimurnikan kayak dulu. di permukaannya banyak gelembung, banyak apa, gelombang The Monster aja yang kayak berbentuk manusia. Gua nggak tahu ini selebar apa kali ya. Ini kalau gua nggak salah ya, mungkin segede mungkin mungkin 20 kalinya GBK kali. Mungkin ya. Tapi keliling nggak seluas itu. Make sense. Hmm. Terus apa yang harus ada tugas nggak sih? Coba tanya atasan gue dulu deh. Ke dia. Nah, yang ini gue nggak bisa kasih tahu. Ntar di belakang kamera ini nggak bisa. Jadi sebenarnya semua tuh bermulai dari sini atau hmm, kayaknya semua bermulai dari kayaknya bisa dibilang semua ini bermulai dari salah satunya di sini sih. Tapi gue nggak tahu deh di antara di kutub selatan atau di sini gue nggak tahu ya guys. Cuman ada awal dan akhir gitu loh. Awalnya di sini, kutub selatan akhir. Mungkin gue belum tahu. Hmm. Make sense sih itu. Kalau emang kayak gitu. Hmm. Yang penting sih gini aja gak. Kalau gue rasa secara supernatural, gue nyerah. Maaf itu benar. BlackRock, pantesan ada perusahaan BlackRock. Awalnya gue nggak terlalu, gue tuh kan orangnya nggak gampang percaya apapun ya. Gak? Tenang bang. Tim lu yang satu ini bang ya, tenang, tenang. Gue nggak percaya canonnya elit global. Tidak, aman, aman. Jujur, aman. Gue nggak percaya globe-globan kan. BlackRock, oh, pantesan dari perusahaan BlackRock ya. Tapi gue juga belum tahu ya, coba ya. Gue coba cek di kitab astral bentar. Sebenarnya kalau gue lihat sih ada 4 spot batu sih selain dari sini ya. 4 spot batu. Ini yang tengah atau gimana bang? Kemungkinan sih ada hijau, ada ungu. Mungkin buat penyimbang apa gimana ya? Baru 3 tuh. Hitam, hijau, ungu. Satu lagi apa? Kutub selatan itu putih, kayak batu apa tuh yang bening itu namanya? Batu korel, korel apa? Ya? Ko korel apa? Yang putih, yang kalau kalau dibenturin jadi api gitu kan? Kayak kayak warnanya segitu. Iya, quartz. Nah, kayak gua nggak tahu ya. Coba Iya, nanti kita cek quartz ya. namanya. Ya, oke. Ungu, ingetin gue ya, gue pelupa ya. Hijau, Ini oke, gue tahu. Terus ungu, hijau, hitam. Hitam ini paling aneh sih jujur. sumpah terlalu banyak rahasia sih ini. Terus gue jujur kayak gue dan Elwar itu udah terlalu banyak tahu gitu. Nyusun puzzle-nya gue nggak tahu nih, sumpah. Ini kemana, ini buat apa, terlalu luas banget sih. Ke puzzle ini gue bingung ini. Apalagi ya. Jujur gue nggak bisa ngambil kesimpulan lebih sih. Kak. Tempat ini belum bisa gue belum bisa gue terjemahin gitu loh. Ngerti kan? Terlalu banyak. Gue ngelangkah puzzle sih. Gue langkah puzzle. Cuman yang gue tahu sih itu. Hmm, ada cincin memang nggak di situ. Baru lihat gue.
Wah, itu sih explain everything sih kalau gitu sih. Berarti kemungkinan ada satu makhluk yang bakal keluar nanti di situ tuh, atau enggak ngambil sesuatu di situ. Jadi memang itu harus ditembus, cuma ada puzzle. Nah, gue gak mau ikutan lah. Intinya yang gue dapet dari sini, gue nggak mengerti ya. Sebenarnya kan Clan Universe itu sebenarnya kan klan nabi ya. Sebenarnya kalau gue tangkap di sini, cuman gue nggak paham sistem kerjanya gitu loh. Kenapa mereka sendiri gitu loh. Kayak gue udah harus, Mungkin emang nggak boleh berkumpul. nggak tahu ya, gue kayaknya harus memetakan konsep sistem kerjaan para nabi sih. Karena adanya katanya kan udah banyak banget nabi kan katanya. Gue pengen tahu sistem kerjanya biar kayak puzzle-puzzle ini kekumpul gitu loh. Apa yang boleh, apa yang enggak tuh gue harus tahu sih. Karena gimana ya, kita gerak kalau nggak ada pedoman dari nabi-nabi kan bingung kan ya. Iya. Sedangkan mereka itu kan di kitab suci aja menjadi sebuah percontohan buat kita gitu. Iya. Mereka tuh percontohan. Gimana, ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Dari gue sih cukup sih. Gue juga sebenarnya lebih ke pengen banyak nanyanya terkait tadi kan ada si 4 bapak-bapak atau laki-laki lah atau male atau gendernya mungkin pria gitu ya. Yang pengen gue tahu tuh berarti kan tempat ini teh yang lu pahami Bang ya. Saking forbidden-nya memang mau astral maupun fisik emang nggak tertembus ya. Nggak, maksudnya gue secara astral gue nggak bisa nembus, nggak bisa. Kalau dia bisa, kalau ada yang nembus, berarti dia bohong karena ini sistem. Kalau gini, Berarti pas dibongkar harus pakai ritual. ada puzzle-puzzle ibaratnya gini, lu harus bawa something kunci-kuncinya dulu, baru lu bisa ke sini. Oh, oke. Lu nggak ke sini bukan tangan kosong, nggak bisa. Karena kalau ini beneran kebuka secara nyata, dunia itu ada yang berubah. Ini bukan dongeng gitu. Oke. Gue ngerti sekarang. Ini bukan dongeng. Ini ada sistemnya. Paham. Oke lah, mungkin kita ngobrol santai dikit kali ya. Atau lu ada yang mau ditanya dulu? Nah, gue pengen tahu, bener nggak ya, yang lu rasain aja deh. Tempat ini adalah penghubung dunia atas dan dunia bawah. Kalau gue rasa iya sih. Gue rasa iya. Oke, dah gue ngerti sekarang itu apa. Berarti. Ini kalau gue tangkap tuh kayak ini level up kalau kita jadi berhasil gitu, ngerti kan? Tugas lagi kita. Apa sih? Tapi jujur sih. Domain kedua berarti. Iya. Oke lah kalau gitu guys. Oke guys, mungkin sementara sampai di situ dulu. Oke. Nah, jadi gini Bang. Dari tadi tuh kenapa gue kayak mengkonfirmasi terus apapun yang lu omongin. Sebenarnya tuh dari kemarin udah gue cari sebuah data-data yang akhirnya kita sama-sama ngerti kalau memang ada titik tengah di dunia ini, di mana kompas itu selalu menghadap ke sana. Tapi ketika kita di sana, kompas itu jadi tidak beraturan. Jadi kalau secara sejarah, dulu itu tuh memang di Eropa dan di seluruh dunia itu terutama di abad 14 sampai 17 memang lagi gencar-gencarnya untuk ekspansi ke kutub utara, ke Arktik. Nah, kondisi pada saat itu tuh akhirnya memunculkan beberapa ilmuwan terkenal lah, geografer terkenal. Salah satunya yang pengen gue bahas saat ini tuh yang berhubungan langsung dan sampai saat ini
berlaku petanya, yang bahkan peta yang global itu juga dipakai berdasarkan perhitungannya si orang bernama Gerardius MacArthur. Nah, Gerardus MacArthur ini, dia itu adalah seorang ilmuwan, kartografer, geografer, pembuat peta yang memperkenalkan proyeksi mapping dunia, namanya proyeksi MacArthur untuk navigasi perlautan lah gitu, navigasi nelayan, pelaut dan lain-lain gitu, pelancong, penjelajah dan lain-lain. Dia tuh lahir di 1512, meninggal di 1594, dan dia ini tuh yang ngebuatin peta yang tadi kita kita akhirnya jadiin referensi yang sama gitu. Pas akhirnya lu konfirmasi secara astral frekuensi. Yang gue pun kaget ternyata ada yang hidup di situ gitu. Gue kira medan mati gitu karena nggak pernah ada yang bilang ada orang yang bisa survive sampai di situ. Dan pas lu bilang itu bukan manusia, itu malah makin make sense di gue. Karena memang nggak pernah ada yang survive sampai ke situ, nggak pernah ada bang. Jadi selalu sejarawan, para pelaut secara urban legend selalu bilang siapapun yang ke sana nggak akan pernah kembali. Siapapun yang ke sana nggak akan pernah kembali. Kayak gitu. Nah, gambarnya tuh mungkin nanti bisa kita tampilin kali ya. Namanya itu ini nih. Septentrionalium Terrarium Descripto, itu bahasa Latin untuk sentral ini di kutub utara. Jadi ada sebuah kayak apa ya? Tadi lu bilang bener tuh, kayak ada empat pulau besar dan ada 4 orang. Mungkin itu yang gua nggak tahu tuh. Itu yang gua nggak tahu. Tapi 4 pulau besar ini bener-bener ada. 4 pulau besar ini tuh ya sentral dari semua. Nah, batu ini juga dideskripsiin sama banget kayak yang lu bilang tuh. Kayak dia bentuknya kayak gimana, dia ngeluarin apa, mancarin apa. Dan yang gue kaget, yang lu bilang apa sekitar tadi berapa lu bilang? Berapa kali GBK? Kalau gue rasa ya, pulau yang empat inches gitu ya, 4 ya. Nggak segede itu kayaknya, lebih kecil lagi. Kecil lagi, emang lebih kecil lagi? Nggak segede gitu. Itu yang gue tahu. Ini kan gambar imajiner lukisan kan, kita nggak tahu skalanya gimana. Nah terus juga data ini tuh sebelumnya udah ada. Ini kalau merujuk ujungnya bang, ada ilmuwan Islam di abad ke-13 yang pertama kali nemuin ini. Tapi kalau di abad menengah itu di abad ke-16. Kalau di abad ke-13 itu di tahun 12 sekian lah, 12 sekian. Namanya tuh gue lupa Umar bin apa gitu namanya tuh penemunya. Jadi ada orang yang menemukan alat untuk bisa sampai ke sana. Ada alatnya, kayak ada orang yang bisa kayak namanya Astroblade, ntar gue tampilin deh gambarnya deh. Nama alatnya tuh Astroblade. Nah, medan ini pun juga pas di dunia modern, pas gue makin browsing terkait kutub utara ini, NASA itu pernah memfoto semua dunia pakai satelit, tapi cuman kutub utara yang nggak ada. Nanti gue tampilin gambarnya. Tadi juga lu udah lihat kan ya? Kutub utara doang yang kosong. Iya. Kayak ada black dot gitu aja di tengah gitu, kayak ada seakan-akan bumi itu ya kosong di tengah. Namanya EC7, ada EC3. Ini juga beda-beda nih tahunnya, ada 1968, ada 1970. Nah, di sini tuh kelihatan kayak bener tadi lu bilang, seakan-akan ada perputaran gitu di awannya. Dan gue juga mau nunjukin satu footage bang sama lu. Nah, jadi ada satu video ini bang nih, yang dari dulu tuh gue mencurigai banget. Ini tempatnya nih, yang lu maksud itu tuh. Jadi ini footage dari udara. Dia tuh kalau nggak salah entah pakai pesawat entah pakai apa. Intinya tuh dia nyorot ke kutub utara dan ada satu kayak bongkahan batu gitu. Dan dia ada berputar ya. Jadi ada kemungkinan batu tersebut tingginya sampai ke awan. Ini secara penglihatan sekilas gue ya, gak? Karena itu kan tetap tempatnya kan kayak ketutup banyak medan segala macam ya. Gue nggak bisa bilang dia tinggi, Tapi besar gitu. tapi dia besar.
cuman energinya memang tinggi sampai keluar, ngerti kan? Nah dan Jadi listrik-listrikan itu keluar dari batu itu kan? enggak dikeluar dari batu-batu tuh, lebih ke ruangan kosong di dalam gelembung itu. Ruang kosong ngeluarin listrik. Iya, Wah itu jujur aneh itu. di situ. Cuman kan gua kan nggak tahu, maksudnya belum tahu sumbernya dari batu itu atau dari mana, gua nggak tahu. Iya, gua paham, cuman itu bener-bener weird kondisi. Kalau kecuali memang di situ medan elektromagnetik kuat banget. Ya, Itu doang. Nggak ada explanation lain sih. karena kalau nggak tahu ya, tadi ya sempat sebuah intuisi masuk, kalau ini hancur, medan magnet kemana-mana hancur, kayak koneksinya ya kemana-mana ya itu. Gue Berarti tinggal nuklir tempat ini. ya udah pulang kita semua. Wah itu bisa hancur lebur banget sih itu. Kalau medan elektromagnetik jadi nggak stabil aja. Beberapa detik aja. Karena berbenturan gitu, ledakan itu tuh berbenturan sama elektromagnetik di situ, ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Pasti goyang. Ya gitu. Ini kok danger banget sih perasaan. Yang gue bingung kenapa ada tongkat itu loh, misalnya tongkat, pedang sama kayak yang gue tangkap deh. Soalnya kayak lu kalau berhasil dapet kekuatan di situ. Yang gue tangkap. Kayak tapi yang namanya kekuatan pasti ada tanggung jawab. Kita kan mikirkan dualisme kayak gitu ya, jadi nggak ada kata tarikan ya. Ah ini mah pasti ujungnya berat, ngapain lu dipikirin. Jadi lu kalau kesana cuma untuk ngambil tanggung jawab gitu. Iya. Gimana ngurus hari aja udah berat tuh lagi gituan gak ada. Gak ada kata tarikan gua. Kayak gitu. Cuman gue lebih ke mikir puzzle-nya aja kan. Puzzle kalau berantakan dan gue harus susun pelan-pelan gitu loh. Kan gue lagi fight secara personal, dan gue rasa lebih enak sih kalau rame kan. Banyak tuntutan, banyak ibarat gini, lu pergi jalan sama pergi penelitian itu nggak bisa barengan, mirip. Kalau sendirian tuh kayak sekarang enak, gue harus melakukan apa gue tahu. Ya itu. Jadi sekarang penelitian lebih enak sih secara sendiri. Yang kemungkinan sih memang dari sini harus ke negara V, nggak bisa nggak ke negara V, They know too much. nggak bisa kalau nggak kesana. Gue setuju sih. Itu satu-satunya tempat yang gue rasa memang terlalu banyak data. Jadi gini bang, ada satu map lagi, tapi itu dari negara V. Dan itu tuh detail banget terkait tempat ini dan pulau yang tadi gue bilang. Dan dia bilang emang nggak segede yang apa. Ya, gue ngeliat apa, emang ada satu gambar lagi. Ntar gue cariin, gue kasih ke lu lah. Ya. Berarti sesuai ya, yang dengan gue teliti, gue tuh kan harus memvalidasi soalnya. Nah terus jadi maksud lu tuh akan ada seekor hewan gitu membawa si benda-benda itu gitu. Betul. Dia akan ngebawa cincin Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Diantar kemana? Nah, jadi kalau berdasarkan itu hadis ya sebenarnya. Jadi binatang ini tuh akan mengelilingi dunia. Untuk? Dia itu akan ngasih cap ke manusia yang benar dan manusia yang tersesat. Terus? Nah, barulah nanti tuh jadi kayak seakan-akan kelihatan makhluk ini apa manusia itu bakal kebagi dua, divide by ya nanti tuh tampilan mereka berubah. Kalau yang hitam jadi hitam bang, yang negatif jadi hitam gitu, dan yang putih ya jadi normal aja biasa. Jadi bukan by ras, tapi seakan-akan memang jadi nggak tahu ya, mungkin secara energi atau apa mungkin. Makanya kalaupun
Kalau secara energi itu jadi explain everything. Kalau semua orang bisa melihat itu ya berarti memang akan harus ada kondisi di mana semua manusia bakal jadi sensitif pada satu momen. Gua tau kuncinya sih. Jangan-jangan kuncinya gini gitu kan. Oke lah guys, intinya habis dari sini kita akan ke negara free, kita akan obrak-obrak arsip di sana. Karena gue rasa gue capek dibohongin guys. Lu juga pasti capek kan. Jadi kita cari tahu pelan-pelan, kita kumpulin data dari supernatural. Karena jujur aja kalau dari media sosial tuh kayak ada sebuah berita ini berita capek gitu bacanya, terus ya kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu kita cari aja langsung dah gitu secara supernatural ya. Ya siapa tahu ke depan ya bakal banyak ya sebuah nilai apa ya kita yang ditunjukkan dengan konsep yang benar lah ya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Cuman dengan ada data ini kita udah tahu. Jadi dengan data-data yang gue kasih ke kalian, gue harap jadi sebuah mentalitas tambahan. Jadi kalau ada apa-apa ke depan, kalian nggak langsung percaya dulu, kalian punya banyak dasar pengetahuan. Jadi untuk menimbang ke depan tuh seperti apa, fokusnya di situ untuk menimbang. Jadi nggak langsung percaya A, B, C, D, tiba-tiba nanti, oh ada Tuhan muncul, kita langsung percaya aja, jangan. Kita harus lebih ke bijak dalam memutuskan, itu aja. Pokoknya tunggu next konten. Bye. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.